Baik, saudara-saudaraku, saya akan sharing firman Tuhan kembali yang terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 12. 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Baik, saudara-saudaraku, kita seorang perempuan jangan merasa dirugikan, jangan merasa disindir, jangan merasa dihakimi oleh pernyataan Rasul Paulus lewat suratnya di 1 Timotius ini. Semua punya alasan. Alasannya kenapa? Karena dahulu perempuan-perempuan tidak takut akan Tuhan, tidak mengakui Tuhan dalam segala tingkah lakunya. Mereka juga ingin dipuji. Mereka juga ingin merebut sebuah tahta, sebuah pengakuan. Mereka tidak taat di hadapan Tuhan maupun kepada suami maupun kepada sesama. Jadi makanya Rasul Paulus menegaskan larangan ini agar tidak terjadi kekacauan. Lagi pula wanita-wanita dulu mereka besar mulut. Mereka tidak bisa diam, mereka tidak mendengarkan nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan maupun suami mereka. Mereka juga ikut memerintah. Nah, kemudian alasan yang kedua diteruskan pada ayat yang ke-13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Dalam segi status yang dipentingkan melayani Tuhan dulu itu adalah laki-laki, begitu juga dengan sekarang. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah di zaman yang sekarang ini banyak gak laki-laki yang memberi dirinya untuk Tuhan, melayani Tuhan? Kalau misalnya ada wanita yang mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, kenapa tidak bisa, saudaraku? Kemudian ayatnya yang ke-14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya perempuan harus hati-hati, tetap waspada, berdiri teguh dalam iman, jangan goyah. Kita harus seperti seorang laki-laki. Nah, kenapa perempuanlah yang tergoda di masa itu, yaitu ibu kita Hawa, bukan Adam yang tergoda. Jadi ada ketakutan yang besar dalam hal ini. Tapi imani, karena kata Tuhan Dia tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh kekuatan, ketertiban, dan kedamaian. Nah, kalaupun perempuan yang pertama jatuh ke dalam dosa, makanya buat komitmen, percaya sama Tuhan, terima dan akui Dia agar kamu layak juga melayani Tuhan. Jadi jangan kita takut dan jangan kita merasa tersindir akan hal ini. Tuhan memulihkan kita. Satu hal yang harus kita percayai, Tuhan sudah mati bagi kaum laki-laki, kaum perempuan, atau kita golongkan semualah umum. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Tuhan mati untuk saya dan untuk kita semuanya. Tuhan itu sudah menebus saya, begitu juga dengan saudaraku semuanya. Dan Tuhan menciptakan kita seturut, segambar dan serupa dengan Tuhan. Tahu nggak Tuhan kita itu penuh belas kasihan? Dia penyayang. Sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa, sekalipun
Adam dan Hawa ya jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi saudaraku? Di Kejadian ya. Di situ nanti Tuhan itu membuat pakaian, membuat pakaian untuk Adam dan Hawa ya. Dia membuat pakaian itu, menyerahkan kepada mereka dan membalutkan tubuh mereka. Tuhan menjaga kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memulihkan kita, membuat kita pakaian baru, memulihkan keadaan kita, menyelubungi kita atas dosa-dosa kita. Dia menjaga kita. Ya, dia tidak peduli betapa besarnya dosa Anda dan dosa saya. Dia kembali menerima saya. Makanya ada pengakuan. Ya, kalau tidak ada pengakuan, ya benar pernyataan ini akan terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan saya. Jadi perlu pengakuan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mau menerima saudara, kamu siap dipakai oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki. Ya, ingatkan ke-10 wanita yang bijaksana. 5 orang perempuan yang bodoh dan 5 orang perempuan yang bijaksana. Jadi kalau kamu meyakini dirimu seorang wanita yang bijaksana, bersiap sedia mau melayani Tuhan, tidak apa-apa saudaraku. Ayo jadi saksi Tuhan, bersaksi melayani Tuhan. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Ya. Pernyataan Petrus ya. Pernyataan Petrus oleh perantaraan ya firman Tuhan oleh Nabi Yoel menyatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kalau kita sudah mempercayai Tuhan, mengakui dan mengikutkan diri kita lewat penderitaannya dan setia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Rohul Kudusnya akan memenuhi saudara. Katanya, bagi anak-anakmu laki-laki dan perempuan mampu bernubuat, mampu menjadi seorang pemberita Injil. Makanya kalau kamu melihat, merasakan bahwa waktumu adalah sebuah kesempatan, jadilah berkat. Jangan jadi batu sandungan. Kalau kamu melihat ada kuasa Tuhan, ada karunia, ada talenta yang diberikan Tuhan, yang ditaruh Tuhan di dalam hidupmu, maka layanilah Tuhan. Ya, jangan pelit. Ya, karena Tuhan tidak memberikan batas waktu dan batas perbedaan, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Siapa saja Tuhan menaruh Rohul Kudusnya bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Nah, inilah nanti jadi bukti kepada kita kalau Roh Tuhan sudah berada di dalam hidup kita, kita akan sanggup bernubuat, kita akan sanggup berbahasa roh, kita akan sanggup menjadi pendoa, kita akan sanggup memulihkan hati yang patah, mendekatkan orang-orang yang lemah, memilih berkekuatan di hadapan Tuhan, jadi penginjil, memberitakan kabar-kabar baik tentang Tuhan Yesus. Karena di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 saya mengambil inti saja. Tuhan itu tidak menghendaki semua orang binasa. Dia menghendaki supaya tidak ada yang binasa,
melainkan terjadi pertobatan. Makanya dalam hal ini jangan kita menghakimi. Tuhan bisa-bisa saja memakai ya orang-orang yang tadinya berantakan hidupnya, ya misalnya wanita yang berantakan hidupnya, yang hancur, yang hina, bercela di hadapan Tuhan, ya. Kalau dia mencintai dan sungguh-sungguh dan merindukan Tuhan di dalam dirinya, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menaruh rohnya di dalam hati dan mulutnya sanggup berkata-kata memberitakan kabar baik tentang Kristus Yesus kita. Ya. Ya. Kemudian di 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 11 ya, 1 bentar ya. Satu Timotius pasal 3 ayat 11 ya, syarat-syarat bagi diaken ya. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Kalau Tuhan memilih kita sebagai pelayan Tuhan, makanya kita harus hati-hati. Jangan menjadi seorang perempuan atau wanita yang sembarangan, ya, memiliki bibir yang dolak-dalik, tukang fitnah, tukang gosip, tidak bisa dipercayai dalam segala hal, ya, tidak terhormat, memiliki suami banyak, kemudian tidak menahan diri, ya, tidak menahan diri dalam hal ini, tidak sabaran, ya, marah-marah yang bisa menyeramkan, ya. Jadi dalam hal ini saudara-saudaraku, jangan kita takut. Tuhan sudah memberikan Injil sebagai kekuatan bagi para perempuan. Jadi siapapun Anda, wahai perempuan-perempuan kaum saya, ya, ayo mari melayani Tuhan. Karena di surga nanti Tuhan tidak berkata mana laki-laki. Dia berkata, mana anakku yang sudah melakukan firman-Ku, mana anakku yang melakukan kebenaran, mana anakku yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Tidak dikatakannya perempuan harus dikasih di neraka semuanya, tidak. Kalau kamu seorang perempuan yang kembali ke jalan yang benar, Tuhan memulihkan keadaanmu. Siapapun Anda, Tuhan akan memakai kamu. Makanya jangan berkecil hati, jangan malu akui dosamu di hadapan Tuhan. Kamu siap dipakai oleh Tuhan. Bukan siap dipakai oleh Tuhan dengan macam-macam maksud kita ya. Tetapi dalam arti ini, jadilah alat bagi kemuliaan Tuhan dan jadilah teladan saksi bagi Kristus bahwa engkau ya memiliki pengalaman spiritual, ya memiliki pengalaman yang serba ekstrim bersama Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan Anda hari demi hari, ceritakan kebaikan Tuhan dalam diri Anda. Baik saudara-saudaraku, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang manis, yang baik, yang sangat lembut hatinya. Tidak pernah membedakan orang, tidak pernah membedakan siapapun kami. Engkau berada di tengah-tengah orang yang berdosa untuk memperoleh kehidupan, untuk beralih ke jalan yang benar. Engkau tidak menjadi Bapa yang suka menghakimi kami, tetapi Bapa yang suka memulihkan dan membenarkan kami lewat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi berkat. Haleluya. Amin.